Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan memberikan kunci jawaban di tema 9 kelas 4 subtema 1 pembelajaran 1 di halaman 1, 4, 5, 7, 9, dan 10. Baik, langsung saja kita akan jawab di halaman 1. Oke, sebagai pengenalan saja, jika itu warna kuning itu sebagai tanda bahwa kita ada di halaman tersebut. Misalkan di sini halaman 1 kita warnai warna kuning ya. Baik, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Jawabannya adalah iya. Air dan listrik termasuk sumber energi. Soal nomor 2, berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Untuk soal nomor 2 ini, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat kita. Jika di kondisi di tempat kita ada banyak sumber energi air, maka kita jawab misalkan ada dua, maka kalian sebut dua sumber energi, misalkan sumur, sungai, dan lain-lain. Nah, kebetulan di tempat tinggal saya, di sini hanya ada satu sumber energi air, yaitu sungai. Jawaban saya yaitu di sekitar tempat tinggalku hanya terdapat satu sumber energi air saja, yaitu sungai yang mengalir. Soal nomor 3, seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Jawabannya sangat sering. Saya menggunakan sumber energi air untuk memasak, minum, dan mencuci. Energi listrik saya gunakan setiap hari. Semua peralatan di rumah saya menggunakan energi listrik. Berikutnya kita akan jawab di halaman 4. Pertanyaan pertama, apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air itu? Air berfungsi menggerakkan kincir air. Gerakan kincir air diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, di sini berarti fungsi air dalam pembangkit listrik adalah sebagai menggerakkan kincir air. Karena air yang mengalir itu menghasilkan gerakan. Soal nomor 2. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan? Jawabannya, bendungan berfungsi untuk menaikkan ketinggian air sehingga dapat dialirkan melalui saluran yang dibuat dan yang dipasangkan kincir air yang dapat menghasilkan energi gerak yang menggerakkan kincir air. Soal nomor 3, adakah, mohon maaf, saya ke soal nomor 3. Adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Jawabannya, di daerah sekitarku tidak ada pembangkit listrik tenaga air. Karena kenyataan di tempat saya itu tidak ada pembangkit listrik tenaga air, maka saya jawab di daerah sekitarku tidak ada pembangkit listrik tenaga air. Soal nomor 5. Mohon maaf, kita masuk ke halaman 5 ya. Ayo berlatih. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar lampu ditekan? Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Jadi maksudnya di sini, apa yang terjadi jika lampu di rumah kita itu dihidupkan? Maka pendapatku, saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Berikutnya, di bawah soal tadi, kita diminta untuk tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Oke, di sini yang pertama, ada nomor, nama peralatan, dan kegunaan. Yang nomor 1, ada peralatan setrika listrik
kegunaan dari setrika listrik adalah merapikan pakaian setelah dicuci. Nama peralatan kedua yaitu blender, menghaluskan bahan makanan dan minuman. Yang ketiga, magic jar, memasak dan menghangatkan nasi. Yang keempat, kipas angin, menjaga kondisi ruangan agar tetap sejuk. Yang kelima, televisi. Kegunaannya adalah sumber informasi dan hiburan. Yang keenam, kulkas. Fungsinya adalah mendinginkan dan mengawetkan bahan makanan. Yang ketujuh, mesin cuci. Fungsinya membersihkan pakaian yang kotor. Yang kedelapan, pengering rambut. Kegunaannya mengeringkan rambut yang basah. Kesembilan, lampu. Lampu digunakan sebagai sumber penerangan saat malam hari. Kesepuluh, pompa air. Digunakan untuk mengisi air dalam bak mandi. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita sekarang di halaman 7. Ayo berlatih. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari bacaan tersebut? Lengkapi peta pikiran berikut. Peta pikiran pertama, apakah lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Pertanyaan kedua di sebelah kiri, ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Ada dua jenis yaitu ada lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Ada lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup. Kemudian pertanyaan berikutnya di sebelah kanan, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa? Lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Di bawahnya, tinggal dua pertanyaan yang perlu kita jawab. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Fungsinya adalah tempat mencari makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal. Pertanyaan terakhir di sebelah kanan paling bawah, mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Karena dalam memenuhi kebutuhan manusia, senantiasa beradaptasi dirinya dengan lingkungan. Berikutnya kita akan jawab di halaman 8. Pertanyaan yang pertama, agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata yang sulit kamu pahami artinya. Selanjutnya cari tahu artinya dengan berdiskusi, bertanya, atau melalui kamus. Nah, di sini saya menuliskan beberapa kata yang sulit dan kita menuliskannya di sini dan kita akan mencari artinya. Oke, yang pertama yaitu kata produksi. Artinya proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Yang kedua, kata sulit. Artinya hal saling melakukan aksi. Berhubungan, itu artinya interaksi. Kemudian proses, artinya runtutan perubahan atau peristiwa. Yang keempat, aktivitas, artinya kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, nafkah, artinya belanja untuk hidup dan uang pendapatan. Soal nomor 2, berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut. Kesimpulan. Lingkungan berfungsi sebagai tempat mencari makan, tempat tinggal, dan tempat bekerja. Selanjutnya kita akan jawab di halaman 9. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang carilah informasi
mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya atau melakukan wawancara. Tuliskan hasilnya di tabel berikut. Nah, di sini kamu diminta untuk mencari informasi dan menanyakan kepada orang-orang di rumahmu bisa, di sekolahmu bisa, mengenai manfaat lingkungan bagi kita. Oke, di sini saya sudah sediakan beberapa hasil wawancara mengenai manfaat lingkungan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Yang kedua, tempat untuk bersosialisasi dengan yang lain. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat bekerja. Yang keempat, lingkungan sebagai tempat tinggal. Yang kelima, tempat untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan. Yang keenam, tempat untuk bertahan hidup. Yang ketujuh, sebagai tempat atau sarana untuk kebudayaan atau kesenian. Yang kedelapan, menyediakan berbagai unsur penting bagi kehidupan. Yang kesembilan, menyediakan berbagai keperluan bagi makhluk hidup. Yang kesepuluh, sebagai tempat edukasi atau pendidikan. Berikutnya kita akan jawab, ayo renungkan. Soal nomor 1. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar tentang hubungan manusia dengan lingkungan dan contoh sumber energi. Soal nomor 2. Manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Jawabannya, manfaat dari pembelajaran kali ini adalah saya jadi mengetahui hubungan antara manusia dengan lingkungan. Berikutnya, kita lanjut ke halaman 10. Di pertanyaan ketiga, keterampilan apakah yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Yaitu, jawabannya, keterampilan membuat peta pikiran tentang lingkungan. Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Yaitu, jawabannya adalah menjaga lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya. Nah, di bawahnya ada kerjasama dengan orang tua. Coba kamu perhatikan penggunaan sumber daya air dalam kegiatan sehari di rumahmu. Catatlah kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dan seberapa banyak air yang digunakan. Catat pula usaha-usaha yang sudah dilakukan orang tua dan anggota keluargamu dalam menghemat air. Baik, di sini kita akan jawab penggunaan sumber daya air dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencuci piring, mencuci pakaian, mandi, menyiram tanaman. Usaha dalam menghemat air. Mematikan keran saat air tidak digunakan lagi, menggunakan air sesuai kebutuhan atau tidak membuang-buang air. Berikutnya, menyiram tanaman hanya saat sore hari. Nah,